この世界には最初から真実も嘘もない。あるのはただ厳然たる事実のみにもかかわらず、この世界に存在する全てのものは自らに都合のいい事実だけを真実と誤認して生きる。そうするより他に生きる術を持たないからだ。世界の大半を占める力なき者にとって自らを肯定するに不都合な事実こそがことごとく真実なのだ。 Kita hidup pada era di mana hoaks dan fakta itu menjadi arti yang hampir sama. Memang tidak secara teori, tapi realitanya memang seperti itu. Dan kita akan lebih merasa aman dan cenderung mendukung informasi yang sesuai dengan asumsi kita sendiri. Karena kita sebagai manusia akan memiliki versi kebenarannya masing-masing. Sejak dulu hingga saat ini, informasi sudah menjadi hal yang sangat berpotensi untuk menjadi senjata perang ataupun sebagai media untuk mengendalikan massa. Kita yang nggak mengetahui banyak informasi valid akan dengan mudah menjadi target kontrol bagi para penguasa. Dengan banyaknya media penyedia informasi, kita akan dibanjiri informasi dari yang penting sampai yang nggak penting sekalipun. Hal itu membuat kita kesulitan untuk memfilter informasi dengan baik, yang pada akhirnya akan menggiring diri kita untuk menemukan hoaks. Dan masalahnya adalah kita nggak punya cukup waktu untuk mencari tahu semua informasi yang kita terima adalah fakta atau hoaks. Ada banyak orang dengan keinginan untuk berkuasa atau memperkaya diri yang membuat informasi seolah menjadi fakta untuk dikonsumsi banyak orang. Kita yang nggak tahu apa-apa mungkin hanya akan menganggap ini adalah informasi umum yang memang udah diketahui banyak orang dan nggak perlu diperdebatkan. Memang nggak secara langsung bahwa banyak informasi palsu akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, dan kita nggak bisa memastikan apa yang terjadi pada hidup kita di masa depan akibat dari informasi itu. Tapi setidaknya kita mesti memahami bahwa dibuatnya informasi palsu akan selalu ada hal yang berpengaruh untuk banyak orang, apakah itu untuk kebaikan atau untuk suatu kepentingan. Apapun informasi yang kita terima, kita memiliki kecenderungan untuk mendukung informasi yang menguntungkan bagi diri kita sendiri. Pada akhirnya, kita akan selalu memiliki pemikiran subjektif untuk menilai informasi itu benar atau tidak. Dan kita pun punya kecenderungan untuk menolak informasi yang nggak menguntungkan diri kita. Karena pada dasarnya kita itu emang sulit untuk menerima fakta yang menyakitkan buat diri kita sendiri. Menolak informasi yang gak sesuai dengan asumsi pribadi kita juga merupakan pertahanan diri untuk memastikan bahwa diri kita aman dari hal yang berpotensi untuk merugikan diri kita. Sebisa mungkin kita akan mencari posisi aman dengan mendukung informasi yang menguntungkan, dengan harapan kita bisa hidup tenang dengan informasi yang sejalan dengan pemikiran kita. Selama kita hidup sampai saat ini, kita memiliki pengalaman dan pengetahuan yang telah kita simpan dalam memori kita, baik dengan ingatan yang sempurna ataupun memori yang agak sedikit kabur. Kumpulan pengalaman yang kita rasakan selama ini akan menjadi kebenaran menurut versi kita sendiri dengan segala latar belakang yang kita punya. Sampai akhirnya kita akan menyadari bahwa ada beberapa kebenaran yang bertumpuk dan saling tumpang tindih, yang akhirnya memberikan kita kesimpulan tentang fakta pada saat-saat tertentu. Keterbatasan kita dalam menyimpulkan sesuatu hal membuat kita berpikir bahwa kebenaran adalah apa yang kita simpulkan, sedangkan setiap manusia memiliki kesimpulannya masing-masing, dan kita nggak bisa memastikan secara pasti kesimpulan siapa yang paling benar. Pada dasarnya, kebenaran dan fakta nggak pernah berpindah tempat atau berubah, hanya saja logika berpikir kita yang belum sampai pada kesimpulan akhir yang sebenarnya. Kesimpulan yang kita punya akan dengan sendirinya berubah mengikuti cara berpikir kita dari masa ke masa, tapi kitanya aja yang menyadari itu sebagai fakta.